Tapi nanti buat jaga-jaga kesimpulannya dibaca aja ya. Udah mencakup juga kok semua kalau dibaca doang. Oh ya Kak, ini tadi yang mencet record siapa? Udah ada ya? Aku Mas. Oh ya, siap siap. Gak apa-apa kalau mau record yang lain Ini bisa record masing-masing jaga. berarti ya? Boleh Mas, jaga-jaga kalau nggak Oh, oh kesinggung. ya. Oke, siap. Gimana? Udah siap semua? Urutannya sesuai yang pembagian itu ya berarti. Ya, sesuai yang dikerjain. Oke, monggo. Mas ini bisa dimulai sekarang ya Mas ya? Monggo Mas dimulai, sudah di-record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Murdaningsih selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT. Kali ini kelompok kami akan menyampaikan hasil eh, makalah dari kelompok kami yang akan kami paparkan terkait analisis laporan keuangan PT Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Sebelum memulai presentasi, perkenalan dari kelompok kami. Yang pertama ada Mas Prima Dani Firmansyah, ada Mbak Heksalanti Aska Titami, Mas Reza Faisal Huda, dan saya sendiri Arfian Wijatmoko. Selanjutnya ada Mbak Yayu Karmila Tahir, ada Mas Ahmad Sidik, Mas Johan Prabowo, dan Mas Denny Ekor Pastio. Kita mulai dari bagian pendahuluan, latar belakang dan tujuan. Keuangan perusahaan merupakan tolok ukur vital untuk menilai efisiensi operasional, profitabilitas, dan kesehatan perusahaan. Analisis ini memberikan visibilitas strategis bagi manajemen dalam evaluasi, serta bagi investor dan kreditur dalam menilai risiko dan prospek pertumbuhan. Objek analisis kali ini analisis pada PT Jamu dan Farmasi sudah muncul. Evaluasi mencakup periode laporan keuangan tahun 2022 hingga 2024, mencerminkan fase pasca pandemi dan pemulihan ekonomi. Untuk tujuan analisisnya, menilai kinerja keuangan secara komprehensif, mengukur nilai pasar, mendeteksi risiko finansial distress, Altman Z-score, serta merumuskan rekomendasi manajerial berbasis data yang akurat. Manfaat analisis yang diharapkan nantinya, yang pertama bagi perusahaan untuk dasar perencanaan strategis, bagi investor untuk penilaian kelayakan investasi objektif, dan bagi penulis sendiri untuk mengimplementasikan teori dan penguatan kompetensi analitis keuangan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Hmm. Selanjutnya yaitu metodologi analisis. Yang pertama jenis analisisnya yaitu menganalisis dengan cara komparatif terhadap kinerja keuangan periode 2022 sampai dengan 2024. Untuk tempat dan waktunya yaitu dilakukan Februari 2026
Data bersumber dari situs resmi perusahaan dan IDX. Pengumpulan datanya yaitu dengan cara studi pustaka dan metode dokumentasi terhadap tahunan. Untuk populasi dan sampel, populasinya yaitu seluruh laporan keuangan PT Sido. Untuk sampelnya yaitu laporan keuangan Mohon maaf untuk meneruskannya. Sampelnya adalah seluruh laporan keuangan PT Sido Muncul dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Jenis datanya merupakan data sekunder yang merupakan data yang sudah pernah dipublish sebelumnya, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan di website PT Sido Muncul. Sementara metode analisisnya, kami menerapkan metode rasio keuangan dan model prediksi atau Atman Z-score. Selanjutnya, yaitu adalah hasil analisis profitabilitas. Nah, di analisis profitabilitas ini, pada tahun 2022, 2023, dan 2024, secara umum terlihat bahwa perusahaan eh, membukukan profit yang cukup stabil. Namun, pada tahun 2023 terlihat bahwasanya terjadi penurunan eh, secara rata-rata. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya peningkatan biaya administrasi pada tahun 2023 yang bisa diindikasikan penurunan terjadi dari mulai operating profit margin hingga seterusnya. Sementara di gross profit margin tidak ada penurunan. Artinya memang beban itu berasal dari biaya administrasi. Namun demikian, eh, kami berpendapat bahwasannya walaupun terjadi penurunan pada tahun 2023, perusahaan tetap mampu mengembalikan keadaan atau terjadi grafik V-shape sehingga pada tahun 2024 perusahaan berhasil membalikan keadaan dari eh, pertumbuhan minus dari 2022 ke 2023 menjadi pertumbuhan yang cukup baik dari 2023 ke 2024. Ini terlihat dari hampir seluruh rata-rata rasio dari mulai gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Bahkan secara rata-rata seluruh eh, rasio-rasio ini merupakan yang tertinggi pada tahun 2024. Lanjut. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan memaparkan hasil analisis neraca perusahaan selama periode 2022 hingga 2024 yang berfokus pada struktur aset, liabilitas, ekuitas, serta tingkat solvabilitas perusahaan. Berdasarkan data yang telah diaudit, total aset perusahaan pada tahun 2022 sebesar 4,08 triliun, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 3,89 triliun, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 3,93 triliun. Secara umum, aset perusahaan relatif stabil dengan tren penurunan tipis sebesar 1,8%. Dari sisi struktur pendanaan, total liabilitas berada pada kisaran 553 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, total ekuitas mencapai 3,38 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri. Rasio debt to asset ratio atau DAR berada pada angka 14%. Artinya hanya 14% dari total aset yang dibiayai oleh utang, sementara 86% sisanya dibiayai oleh ekuitas. Komposisi ini mencerminkan struktur modal yang sangat kuat dan konservatif. Selain itu, debt to equity ratio atau DER berada pada kisaran 16,4% dan relatif stabil selama 3 tahun terakhir. Rasio ini menunjukkan bahwa tingkat leverage perusahaan rendah sehingga risiko finansial dan risiko kebangkrutan juga relatif kecil. Dari sisi likuiditas, kas dan setara kas pada tahun 2024 berada di angka 855 miliar.
Jumlah ini menunjukkan perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta mendukung kelancaran operasional dan pembagian dividen. Secara keseluruhan, struktur neraca perusahaan menunjukkan kondisi yang sehat, solvabilitas yang tinggi, serta ketahanan terhadap risiko suku bunga, karena ketergantungan terhadap utang sangat rendah. Namun demikian, strategi yang sangat konservatif ini juga berarti perusahaan belum memaksimalkan penggunaan leverage untuk meningkatkan potensi return bagi pemegang saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi stabil, aman, dan memiliki fundamental yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Oke, selanjutnya dilanjutkan rekan saya. Untuk selanjutnya, kami akan memaparkan hasil analisis dari arus kas. Dari laporan arus kas, kita peroleh informasi cash flow operation, cash flow investment, dan cash flow funding, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan dari tahun 2022 sampai 2024. Yang dari cash flow operation dapat kita lihat, dari tahun 2022, angka pendapatan dari operasi berada di 1,1 triliun dan cenderung stabil dari sampai tahun 2024 di angka 1,1 triliun. Untuk cash flow investasi terjadi penurunan yang di 2022 diinvestasikan dana sebesar 179 M, namun di 2024 terjadi penurunan sehingga dana yang diinvestasikan hanya 46 miliar. Untuk pendanaan cukup stabil di angka 1 triliun. Di tahun 2022 ada pendanaan pembagian dividen kepada pemilik saham senilai 1 triliun dan di 2024 juga stabil di 1 triliun. Dari cash flow yang diperoleh, maka diperoleh data free cash flow yang diperoleh dari cash flow operasi dikurangi cash flow investasi dengan nilai yang cenderung naik dari tahun 2022, yaitu 927 miliar, dan diakhiri di tahun 2024 dengan cash flow free cash flow di angka 1,1 triliun. Dengan cash akhir tahun yang cenderung stabil di angka 923 miliar di tahun 2022, 830 miliar di tahun 2023, dan 855 miliar di tahun 2024. Dari data yang dipaparkan, didapat kesimpulan sebagai berikut. Cash flow pattern-nya adalah untuk CFO plus, CFI min, dan untuk funding atau pendanaan min, ini menunjukkan bahwa perusahaan di fase yang matang yang menghasilkan kas yang berlimpah. FCF atau cash bebas meningkat, yaitu ditunjukkan dengan penurunan belanja modal atau investasi diiringi dengan operasi yang efisien meningkatkan free cash flow yang signifikan. Pembagian dividen yang kuat yang dibuktikan dengan CFF yang stabil di angka 1,1 triliun, yang sebagian besar kas ini digunakan untuk pembayaran dividen untuk pemegang saham. Selanjutnya. Baik. Baik, selanjutnya kita beralih ke metrik efisiensi modal SIDO, yaitu melalui analisis Return on Invested Capital atau ROIC. Tren ROIC sepanjang tahun 2022 hingga 2024, SIDO menunjukkan kinerja yang sangat impresif. Pada tahun 2024, ROIC SIDO mengalami rebound signifikan mencapai 43,35%. Kenaikan ini didorong oleh efisiensi operasional dan optimalisasi modal kerja. Untuk sebagai perbandingan, rata-rata ROIC untuk industri farmasi dan consumer goods berada di kisaran 15%. Artinya, kinerja SIDO melampaui benchmark industri hingga 2 kali
hingga 2,8 kali lipat. Angka ROIC yang konsisten di atas 35% ini membuktikan bahwa manajemen SIDO sangat superior dalam mengubah modal menjadi laba yang real bagi pemegang saham. Hebatnya lagi, tingginya ROIC ini dicapai dengan tingkat utang atau leverage yang sangat rendah, di mana DR-nya itu berada di bawah 20%. Hal ini menandakan bahwa kualitas labanya berasal dari kekuatan operasional perusahaan, bukan dari rekayasa keuangan. Kemudian hasil analisa rasio pasarnya, bagaimana respon pasar atas kinerja fundamental SIDO ini? Mari kita lihat indikator pasarnya. Laba per saham atau EPS dan PER-nya SIDO peningkatannya itu sebesar 23,1%. Dan PER-nya itu sekitar 15 hingga 20,50 kali. Kemudian price to book value-nya PBV-nya di atas 5 hingga 6,46 kali. Kemudian dividen yield-nya berkisar di antara 4 sampai 6%, sangat menarik. Dan harga saham akhir tahunnya di kisaran 2022 itu di kisaran Rp755, di 2023 kisaran Rp530, dan di 2024 di kisaran Rp590. Sehingga saham SIDO ini sangat undervalued dan menarik untuk dibeli para pemegang saham. PBV yang tinggi ini wajar karena didukung oleh ROE yang tinggi, yaitu di atas 30%, mencerminkan kualitas aset dan brand equity yang kuat. Yield kurang lebih 6% sangat kompetitif dibanding deposito, cocok untuk investor yang memburu dividen. Selanjutnya, hasil analisis Altman Z-Score untuk financial distress-nya. Kita perlu memastikan seberapa aman SIDO dari resiko kebangkrutan. Untuk itu, kita menggunakan model prediksi Altman Z-Score. Berdasarkan standar Altman, skor di atas 2,99 itu masuk ke dalam kategori zona aman atau safe zone dengan resiko yang rendah. SIDO mencatatkan rekor Z-Score sebesar Rp26.755, itu sangat di atas indeks Altman Z-Score. Mengapa hal ini terjadi? Karena SIDO sangat rendah liabilitas atau utangnya. Jadi, skor yang sangat tinggi ini mengindikasikan probabilitas kebangkrutan yang mendekati nol dalam jangka pendek maupun menengah. Kemudian, kapitalisasi pasar SIDO itu sangat besar dibandingkan total liabilitasnya atau total utangnya yang minim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Izin melanjutkan. Yang berikutnya adalah analisis komprehensif. Secara ringkasan kinerja, perusahaan menunjukkan pola kinerja yang resilient. Meskipun terjadi kontraksi pendapatan pada tahun 2023, perusahaan berhasil memulihkan pertumbuhan pada tahun 2024 dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih yang signifikan. Peningkatan margin laba kotor, margin operasi, dan margin laba bersih pada tahun 2024 mencerminkan keberhasilan strategi efisiensi biaya serta kemampuan perusahaan mempertahankan pricing power. Kemudian eh, dengan ROA yang mendekati 30% dan ROE yang melampaui 30% pada tahun 2024 menandakan pemulihan operasional yang kuat dan efisiensi biaya yang sukses pasca tantangan di ekonomi tahun 2023. Profil risiko juga sangat rendah dengan debt to equity ratio atau DER di bawah 20% dan posisi kas yang solid. Kualitas ROE yang sangat tinggi karena didorong murni oleh kinerja operasional bukan dari leverage utang
yang berisiko. Kemudian secara arus kas dan likuiditas, dalam periode pengamatan, arus kas dari aktivitas operasi secara konsisten berada di atas atau sebanding dengan laba bersih. Hal ini menunjukkan bahwa laba yang dilaporkan tidak bersifat akrual semata, melainkan didukung oleh realisasi kas yang memadai. Free cash flow atau FCF yang positif dan besar memperlihatkan kemampuan perusahaan membiayai investasi dan distribusi dividen tanpa tekanan pendanaan eksternal. Struktur arus kas pendanaan yang negatif mengindikasikan kecenderungan perusahaan membagikan dividen secara agresif yang konsisten dengan karakteristik perusahaan matang atau mature firm dengan kebutuhan ekspansi yang relatif terkendali. Kemudian fokus strategis juga telah beralih pada optimalisasi distribusi nilai kepada pemegang saham. Tadi menunjukkan dengan dividen tinggi. Current ratio yang sangat tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa kesulitan. Dari perspektif risiko, rendahnya leverage secara signifikan menurunkan risiko kebangkrutan dan volatilitas laba akibat beban bunga. Oleh karena itu, perusahaan berada pada posisi risiko finansial yang minimal. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah rekomendasi manajerial. Secara optimalisasi struktur modal, eh, tingkat atau idle cash yang tinggi agar tidak membebani ROA, mempertimbangkan dividen spesial atau buyback saham. Eh, jadi bagi manajemen, perusahaan disarankan untuk optimalisasi struktur permodalan guna meningkatkan efisiensi keuangan tanpa secara signifikan menaikkan risiko finansial. Selain itu, tingkat likuiditas yang sangat tinggi mengindikasikan adanya potensi dana menganggur, sehingga manajemen perlu merumuskan kebijakan pengelolaan kas yang lebih produktif, seperti investasi pada proyek dengan nilai tambah yang tinggi, modernisasi fasilitas produksi, atau strategi share buyback. Kemudian untuk yang rekomendasi investor, dari perspektif investor, perusahaan menunjukkan karakteristik sebagai entitas dengan fundamental yang kuat, risiko finansial rendah, dan kapasitas distribusi dividen yang stabil. Oleh karena itu, saham perusahaan ini relatif sesuai bagi investor dengan profil risiko konservatif hingga moderat, yang mengutamakan stabilitas pendapatan dan keberlanjutan kinerja. Kemudian secara risiko, risiko financial distress juga sangat minim, yang ditunjukkan dengan Z score yang tinggi, namun potensi capital gain eksplosif terbatas karena fase perusahaan berada di kondisi yang mature. Baik, untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Kesimpulan akhir untuk PT Sido Muncul menunjukkan kinerja yang sangat sehat, stabil, dan berkelanjutan dengan struktur neraca zero debt, DR di atas 17% dan kemampuan mencetak kas operasi di bawah 1 triliun per tahun. Perusahaan memiliki fondasi fundamental yang kokoh untuk menghadapi volatilitas ekonomi. Next. Langsung ditutup aja, Kak. Oh, siap. Baik. Demikian paparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.